I just had to let you know you're. Selamat pagi, saya Fadlita Alicia Rama. Saya akan menjelaskan mengenai perpajakan bab 14 PPN. Mari kita simak videonya. Apa sih itu PPN? PPN itu adalah pajak perbelanjaan yang kita bayar setiap kali kita konsumsi barang atau jasa di dalam negeri. Pajak ini sifatnya tidak langsung, yang artinya pemerintah tidak menagih langsung ke kita. Selanjutnya ada fungsi PPN bagi negara. Yang pertama adalah fungsi fiskal, yaitu sumber modal utama untuk membangun fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah, ataupun subsidi energi. Yang kedua ada fungsi regulasi, yaitu adalah pengereman sifat konsumtif masyarakat dengan cara menaikkan pajak untuk barang-barang mewah. Terakhir ada fungsi stabilitas, itu untuk menjaga keseimbangan ekonomi negara kita supaya tetap sehat dan inflasi bisa terkendali. Subjek dan objek yang terkena pajak. Yang pertama ada subjek, PKP atau perusahaan yang terkena pajak, yaitu toko atau perusahaan besar yang sudah resmi terdaftar dan boleh memungut pajak dari kita. Dan konsumen akhir, yaitu kita sendiri selaku pembeli. Selanjutnya objek. Pertama, barang kena pajak, contohnya HP, laptop, dan lain-lain. Selanjutnya ada jasa kena pajak, yaitu biaya ongkir paket, jasa servis kendaraan, atau jasa konsultasi. Ada juga daftar yang bebas PPN atau gratis pajak. Ada barang dan jasa yang sengaja dibebaskan dari PPN supaya harganya tidak semakin mahal dan tidak menyusahkan masyarakat. Contohnya adalah bahan pangan pokok sehari-hari, biaya berobat, biaya sekolah, jasa sosial, makanan, dan minuman. Aturan tarif PPN terbaru. Yang pertama, tarif 11% dengan kategori umum berlaku untuk mayoritas barang dan jasa non-mewah, yaitu kebutuhan sehari-hari. Tarif 12% dengan kategori mewah berlaku untuk kelompok barang-barang mewah seperti mobil mewah dan lain-lain. Tarif 0% atau dengan kategori ekspor khusus barang atau jasa yang dijual ke luar negeri agar produk lokal bisa bersaing. Cara kerja perusahaan PKP. Perusahaan menghitung setoran pajak dengan rumus pajak keluar dikurangin pajak masukan. Pertama, pajak keluar atau bisa disebut PK, yaitu PPN yang dipungut perusahaan saat menjual produk ke konsumen. Selanjutnya, pajak masukan atau PM, yaitu PPN yang dibayar perusahaan saat membeli bahan baku dari supplier. Hasil akhir bulan. Jika PK lebih besar daripada PM, yaitu kurang bayar, selisihnya wajib disetor ke kas negara. Dan jika PM lebih besar dibanding PK, lebih bayar atau kelebihan uang bisa disimpan untuk memotong pajak bulan depan. Selanjutnya kita membahas contoh perhitungan tarif standar 11% atau dengan kategori umum. Kita mengambil studi kasus, yaitu membeli laptop seharga 6 juta belum termasuk pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP-nya itu 6 juta. Nilai PPN-nya 11%. Cara penghitungannya yaitu 6 juta dikali 11% sama dengan 660.000. Jadi total yang dibayar di kasir yaitu 6 juta ditambah 660 menjadi 6.660. 6 juta menjadi hak toko dan 660 dititipkan ke toko untuk disetor ke negara. Kesimpulan dari materi ini yaitu PPN adalah pajak belanja yang otomatis kita bayar lewat kasir saat membeli barang atau jasa, lalu pihak toko yang akan menyetorkan kepada negara. Pajak ini berlaku sama untuk semua orang, tetapi gratis untuk kebutuhan pokok. Tujuannya untuk mencari modal negara, mengontrol konsumsi, dan menjaga ekonomi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. I just had to let you know you're.